Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonardo Romansa dengan NIM F55124. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait hasil perancangan topologi dan pengintegrasian jaringan dari beberapa topologi yang dilakukan oleh kelompok kami. Dan pada kasus ini, untuk perancangan topologinya saya memilih topologi star, di mana topologi star itu adalah topologi yang memiliki struktur berbentuk bintang, yang dimana eh, topologi ini dia hanya berpusat ke satu perangkat saja. Dan pada kasus ini satu perangkat yang saya pilih itu adalah switch. Dan untuk end device-nya yang terhubung ke switch itu saya menggunakan 5 end device yang itu yaitu komputer, atau di sini kita bilangnya 5 PC. Nah, untuk cara kerja topologi star itu sendiri, jadi dia itu bakal mengirim data ke PC yang ditujunya. Dia akan mengirim data tersebut ke pusat dulu. Nanti pusat akan mencari MAC address dari si PC yang dituju. Baru dikirimkan data itu ke PC itu. Lalu dari PC yang dituju itu akan mengirim reply-nya ke PC yang mengirim. Gitu. Coba buat simulasi dari misalnya kita dari PC 1 ke PC 4. Kita coba simulasinya. Oke. Oke, jadi dia langsung mengirim dulu ke datanya dan nanti akan dikembalikan. Ya, seperti itu. Oke, kita clear. Baru kita kembali. Lalu bagaimana dengan skema IP yang digunakan? Untuk skema IP yang kami gunakan, untuk IP kelas dari IP address-nya itu kami menggunakan IP kelas C, yang dimana dengan range-nya yang kami pakai itu 192. Terus kami juga menamakan sini default gateway. Jadi nanti default gateway ini adalah alamat jalan keluar yang digunakan jaringan ini untuk berkomunikasi dengan jaringan dari topologi lainnya. Seperti itu. Terus bagaimana dengan penerapan ARP dan ICMP-nya? Coba sekarang kita mau coba untuk mengirim data ke jaringan yang berbeda atau ke topologi yang berbeda. Coba kita kirim data kita buat simulasi, kita kirim data dari PC 1 di topologi star, lalu kita mengirim data ke PC ketiga di topologi mesh. Coba kita simulasikan. Ini untuk simulasi pengiriman ping atau ICMP-nya. Oke, jadi dia mengirim datanya. Kita coba langkah 1. Oke, datanya sudah terkirim. Nah, dari PC yang pada topologi mesh ini akan mengembalikan reply-nya ke PC yang ada di topologi star. Seperti itu. Kita reset simulation, coba kita kembali ke real time. Terus bagaimana dengan penerapan komunikasi data ARP? Jadi ketika MAC address-nya itu belum dikenal sama si PC-nya. Jadi kita coba mengirim data dari PC 1 topologi star. Kita coba mengirim data ke PC ke 1 di topologi tree. Harusnya untuk IP address dari si topologi tree ini belum dikenal, jadi dia akan melakukan ARP. Ya, datanya yang
bukan yang itu. Oke, datanya yang ini ya. Nah, di sini bukan berwarna hijau, berarti dia belum kenal, jadi dia akan melakukan broadcast. Jadi dia kirim ke switch, nanti switchnya akan melakukan broadcast untuk mencari si IP address dari atau si MAC address dari PC yang dikirim, PC yang dituju. Nah, ini hanya ini yang tidak disilang. Jadi dia akan mengembalikan kalau dia akan mengembalikan ke PC sebelumnya pesan bahwa PC yang dituju ini PC 1 di topologi tree. Dia akan mengembalikan reply. Seperti itu untuk komunikasi data ARP-nya. Terus misalnya terjadi sebuah insiden adanya keputusan kabel begitu. Apa yang akan terjadi? Itu bisa kita lihat lebih jelasnya dengan menggunakan command prompt. Coba kita kembali ke real time. Sekarang kita coba memutuskan satu kabel. Kita putuskan kabel yang di sini. Oke. Lalu kita mau melakukan pin dari pada untuk PC kedua, PC ke satu yang ada di topologi ring. Jadi kita coba ping dari PC kelima yang ada di topologi star. Kita coba command prompt, kita ping, ping, kita menulis IP-nya yang dimiliki PC yang ada di topologi ring 192.168.3.1. Oke, enter. Oke, jadi kalau misalnya kabelnya putus, terjadi sebuah insiden di mana kabel putus dan kita mengirim ping ke device yang dimana tidak ada jembatannya, tidak ada kabelnya. Jadi pesan yang dikirim itu ini, the destination host unreachable. Jadi tidak bisa dikapai DP PC yang dituju itu. Seperti itu. Coba kita kembalikan. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farel Gradatoring dengan NIM F55124099. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan hasil penggabungan topologi jaringan eh, dari kelompok kami menggunakan Cisco Trusted Backup. Eh, jadi di sini saya membuat menggunakan topologi mesh. Jadi saya jelaskan sedikit apa itu topologi mesh. Jadi topologi mesh ini merupakan jaringan komputer yang dimana setiap perangkat atau node memiliki koneksi langsung ke setiap perangkat lainnya tanpa bergantung pada satu titik kendali pusat. Misalnya itu seperti kita ingin mengirim kayak dari PC 0 sini ke sini, misalnya di tengah sini dia ada kendala, dia bisa di jalur lain. Lalu kemudian jadi eh, perangkat perangkat di sini ada 5 buah switch, switch 0 sampai 4 yang saling terhubung satu sama lain. Jadi setiap switch ini melayani satu PC sebagai end device. Kemudian skema IP. Skema IP yang kami menggunakan skala IP private atau kelas C dengan rentang yang bisa kita lihat untuk PC 0 ini 192.168.2.1. Kemudian seterusnya titik 2, titik 3, titik 4, serta titik 5.
Kemudian saya akan mendemonstrasikan komunikasi data atau ping. Jadi misalnya untuk menguji, misalnya saat di PC0 buka command prompt, kemudian saya akan mencoba menghubungkan ke PC3. Jadi saya mengetik ping 192.08.2. Jadi ada reply-nya. Ini berarti bahwa jaringan dari PC0 menuju PC3 ini jaringannya stabil. Lalu kemudian analisis ARP dan ISM-nya ini, untuk ARP-nya sendiri itu saat pertama kali berkomunikasi komunikasi, PC akan menyiarkan ARP untuk mencari MAC address dari IP tujuan. Itu motion. Jadi bisa kita lihat simulation di bawah in progress. Jadi bisa kita lihat dia successful. Kita kabelnya putus. Jadi misalnya salah satu kabel utama kayak jalur antara switch 1 ke switch 0 itu tiba-tiba terputus. Setelah itu kita coba coba ping lagi. Ya, setelah kita ping, karena ini topologi mesh, fitur STP itu akan secara otomatis mengaktifkan jalur cadangan. Yang tadinya berwarna orange akan berubah menjadi hijau. Kita lihat kembali pulih tanpa harus memasang kabel baru secara manual. Kemudian itulah hasil demonstrasi saya dari topologi mesh eh, mengenai topologi jaringan, skema IP, hingga analisis saat terjadi gangguan pada sistem yang kami bangun. Sekian dari yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dengan NIM F551240045. Di mana di sini saya akan menjelaskan bagian dari topologi individu yang saya kerjakan, yaitu topologi ring. Di mana langsung saja topologi ring ini adalah salah satu bentuk topologi jaringan yang dia itu membentuk sebuah lingkaran atau cincin, di mana di sini kenapa dia bisa berbentuk cincin, karena seperti yang kita lihat di paket tracer saya, bahwa suatu perangkat itu dia terhubung antara dua perangkat, sehingga seperti di sini ada 5 perangkat. Kalau semua perangkatnya terhubung satu sama lain, sehingga dia dapat membentuk suatu lingkaran, di mana satu perangkat itu terhubung dengan dua perangkat lainnya, yaitu perangkat yang sebelumnya dan perangkat sesudahnya. Di mana dari pada topologi ring itu sendiri, dia pengiriman datanya itu secara berurutan, sehingga semuanya itu saat mengirim data dia akan terbroadcast ke semua end device yang ada, karena dia secara berurutan untuk mencari penerima dari datanya. Ini pada topologi ring yang saya sudah kerjakan, kami menaruh beberapa IP yang tentunya berbeda dengan end device yang lain, sehingga saat mengirim datanya itu tidak terjadi tabrakan
karena IP yang telah kami sesuaikan itu memiliki IP uniknya sendiri. Jadi pada PC yang pertama yaitu dia memiliki IP 192.168.3.1 dan PC yang kedua memiliki IP 192.168.3.2 sehingga saat mengirim data nanti dari broadcastnya itu dia tidak mengalami kebingungan kemana harus dikirim data ini karena semuanya memiliki IP yang unik. Kemudian di sini saya akan melakukan simulasi dari pengiriman data yaitu dari PC pertama ke PC yang kedua, di mana di sini akan dilakukan pengiriman. Dia akan berjalan ke setiap switch, dia mengirim ke semua switch yang ada karena dia berbentuk lingkaran secara berurutan. Dikirim untuk mencari kemana sebenarnya yang dituju. Di sini telah ditemukan bahwa dituju adalah di bagian PC yang pertama. Telah ditemukan, kemudian dia kirim ke PC sudah dia temukan tujuan dari yang dia tuju, sehingga setelah ditemukan dia akan mengirim datanya yang ditujukan kepada alamat yang telah ditemukan tadi. Nah, di sini ini masuk pada protokol ARP dan ICMP, di mana pada bagian mencari alamat tadi dia mencari alamat dari MAC address NPC yang dituju itu merupakan protokol ARP, di mana setelah protokol ARP ini selesai, tanda dari selesainya protokol ARP itu setelah ditemukan end device dari atau IP MAC address-nya dari PC yang dituju, sehingga setelah ditemukannya tujuan dari PC yang akan dikirimkan data, PC yang akan dikirimkan data itu akan mengirimkan MAC address-nya ke pengirim ke PC dari pengirim, sehingga setelah dia temukan dari IP atau MAC address dari yang dituju, dia akan melakukan protokol ICP atau mengirimkan data yang telah ditujukan kepada PC yang dituju itu menggunakan MAC address yang ditemukan dari protokol ARP tadi. Kemudian untuk insiden itu sendiri dalam topologi jaringan, kalau dari selain kondisi normal, jaringan itu juga dapat mengalami berbagai insiden yang dapat mengganggu komunikasi dari data itu sendiri. Salah satu insidennya apabila salah satu koneksinya itu terputus, seperti pada topologi ring ini sendiri. Apabila salah satu koneksinya itu terputus, misalnya bagian switch 4 dan switch 5, maka koneksinya itu akan terganggu. Yang seperti kita tahu sendiri bahwa dari topologi ring itu dia terhubung satu sama lain sehingga membentuk lingkaran di mana semuanya itu saling terhubung, dan apabila ada satu saja koneksi yang putus itu sangat mengganggu bagi koneksi yang lainnya. Kemudian pada insiden-insidennya yang dapat terjadi seperti broadcast-nya yang terlalu banyak sehingga dapat membebani dari topologi jaringan itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Miswar dengan NIM F551244060. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana topologi bus itu. Jadi pada gambar ini saya sudah membuat simulasi jaringan komputer menggunakan topologi bus, di mana topologi bus ini adalah salah satu bentuk topologi jaringan paling dasar, di mana setiap perangkat jaringan dihubungkan pada satu jalur komunikasi utama yang disebut backbone atau kabel utama. Dan pada topologi ini, data yang dikirimkan oleh satu perangkat akan berjalan sepanjang kabel utama tersebut sampai menemukan perangkat tujuan. Karena semua perangkat berbagi satu jalur yang sama, maka komunikasi dalam jaringan ini bersifat broadcast. Artinya paket data akan melewati setiap perangkat yang terhubung pada jaringan tersebut. Nah, pada simulasi yang saya buat, saya menggunakan Cisco Packet Tracker ini. Terdapat beberapa komponen utama seperti PC, switch, dan
kabel kabel utama atau backbone network. Nah, cara kerjanya ketika satu PC ini, misalnya PC 0 mengirimkan pesan untuk PC 6, maka data tersebut akan dikirimkan ke switch yang terhubung dengan PC 0 ini. Nah, kemudian switch ini meneruskan data tersebut ke jalur backbone jaringan. Terus datanya akan berjalan sampai sini, melewati semua device ini, switch ini, melewatinya sampai dengan switch ini, terus masuk ke PC 6. Nah, setiap perangkat ini akan memeriksa alamat tujuan. Kalau IP address-nya cocok, maka data tersebut akan sampai. Kemudian karakteristiknya topologi bus ini yang seperti semua perangkat itu menggunakan satu jalur komunikasi utama dan tidak memerlukan banyak kabel dibandingkan dengan topologi lain seperti star. Kemudian struktur jaringannya bersifat linear dan semua perangkat berbagi media transmisi yang sama. Kelebihannya yang pertama yaitu adalah biayanya yang murah, struktur jaringannya sederhana, dan penggunaan kabel relatif sedikit karena hanya menggunakan satu jaringan utama. Kemudian cocok digunakan pada jaringan kecil atau yang skala rendah, pokoknya yang sederhana lah begitu. Tapi dibalik kelebihan itu ada pula ada pula kekurangannya. Seperti jika kabel backbone mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan dapat bermasalah karena hanya satu memiliki satu jaringan utama. Nah, jika terlalu banyak perangkat yang terhubung, maka kinerjanya akan juga menurun karena banyaknya lalu lintas data. Sulit juga untuk melakukan troubleshooting karena semua perangkat menggunakan jalur yang sama. Berpotensi terjadinya tabrakan data ketika dua perangkat mengirim secara bersamaan. Jadi pada simulasi ini terdapat 6 komputer yang terhubung melalui 6 switch yang dihubungkan secara berurutan membentuk jalur utama jaringan. Jadi struktur ini menggambarkan bagaimana perangkat-perangkat dalam topologi bus dapat saling berkomunikasi melalui media transmisi yang sama. Jadi dengan konfigurasi ini, setiap komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar data selama masih dalam satu jaringan lokal atau LAN yang memiliki konfigurasi IP yang sesuai atau sama lah begitu. Jadi kesimpulan dari topologi bus ini dari simulasi yang telah saya buat dapat disimpulkan bahwa topologi bus ini merupakan topologi jaringan yang sederhana begitu ya, karena simpel dibuatnya dan efisien untuk jaringan kecil. Namun juga memiliki kelemahan pada aspek keandalan jaringan. Jadi jika terjadi kerusakan pada jalur utama atau backbone, maka seluruh jaringan dapat mengalami gangguan komunikasi. Jadi oleh karena itu pada jaringan modern topologi bus sudah jarang digunakan dan biasanya digantikan oleh topologi lain yang seperti star atau mesh yang lebih stabil begitu dan memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi bus ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Saputra dengan NIM F5512470. Kali ini saya akan mensimulasikan gabungan topologi yang sudah kami buat sebelumnya. Di sini ada 5 topologi yaitu ring, bus, mesh, star, dan topologi tree. Karena saya yang membangun topologi tree, pertama-tama kita masuk ke topologi tree terlebih dahulu. Di sini terdapat
tiga perangkat switch dan 6 perangkat komputer. Di mana pada ujung switch nanti kita sambungkan ke router untuk dihubungkan ke jaringan yang lainnya. Oke, kita masuk ke sini dulu. Di sini saya memakai IP 192.168.11 untuk PC1 sampai eh, 192.168.1.6 sampai ke PC6. Sini saya akan coba simulasikan saja. Misalnya kita ingin mengirimkan data dari PC1 ke PC5. Dijalankan. Nah, di sini eh, protokol yang berjalan yaitu protokol ARP yang di mana si PC1 belum mengetahui MAC address dari PC5. Di sini PC1 mengirimkan menggunakan protokol ARP untuk menanyakan MAC address dari PC5. Setelah itu PC setelah PC5 didapat, IP PC5 didapat, dia eh, reply lagi menggunakan ARP reply dan memberitahukan ke PC1 itu kalau itu apa dia mengirimkan MAC address-nya lah. Setelah itu, setelah MAC address-nya ditahu, PC1 mengirimkan data atau melakukan ping ke PC5 menggunakan protokol ICMP. Seperti yang bisa kita lihat, di sini dia menggunakan protokol ARP terlebih dahulu dan protokol ICMP. Ini terdapat protokol STP. Apa fungsinya? Supaya komunikasi datanya itu tidak ngelup seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke topologi utama. Di sini ada 5 topologi yang masing-masing topologi itu dihubungkan eh, switch dan ada dihubungkan router dan ada satu switch utama di tengahnya yang menghubungkan ke 5 router tersebut. Router ini berfungsi supaya topologi satu dapat terhubung dengan topologi yang berbeda jaringan dengan topologi lainnya. Di sini bisa kita lihat terdapat IP backbone pada tiap router, di mana IP ini berfungsi agar router dapat saling berkomunikasi. Saya akan mencoba mengirimkan data dari PC1 topologi tree ke topologi star di sini. Kita lihat paket datanya langsung berjalan menuju router. Karena kenapa tidak ke sini? Karena dia berbeda jaringan. Jadi dia langsung ke router karena IP-nya berbeda jaringan. Dan PC ini langsung membalasnya dengan membalas ping dari PC tadi. Bisa kita lihat statusnya sukses. Mengapa mengapa paket datanya langsung mengarah ke sini? Karena dia sudah mengetahui MAC address dari PC ini. IP-nya sudah diketahui. Bagaimana jika belum diketahui? Nah, kita akan coba misalnya dari sini ke plugin. Nah, di sini dia akan melakukan pengecekan. Nah, dia akan langsung membroadcast. Nah, di sini dicek apakah IP-nya ada di sini atau tidak. Di sini akan langsung menolak. Nah, di sini paket
datanya akan langsung di broadcast ke seluruh topologi. Karena ini masih switch masih melakukan mempelajari MAC address dari perangkat-perangkat yang belum dikenali. Ini terjadi karena awal pertama kali mengirimkan data setelah melakukan routing. Dia mengirimkan data. Nah, datanya dikembalikan lagi. Nah, ini disebarkan lagi di sini di broadcast. Nah, ini datanya disebar-sebar. Nah, dia akan fail. Namun ketika saat saya mengirimkan data untuk kedua kalinya, dia akan langsung mengetahui perangkat sebelumnya. Dia akan langsung pakai datanya akan langsung mengarah ke sini. Bisa kita lihat. Di sini dia tidak menggunakan protokol ARP lagi. Dia langsung CMP karena dia langsung melakukan ping ke perangkat ini. Langsung kita cepatkan saja. Nah, dibalas lagi. PC ini melakukan ping lagi ke PC 1. Nah, bisa kita lihat sukses. Oke, untuk insiden yang biasanya terjadi, kali ini saya akan mengambil kasus ketika jaringan kabel router putus. Misalnya kabel router ini terputus. Baik, kita putuskan saja. Namun terjadi kesalahan saat memasang kabel lagi, saat pemasangan ulang. Tadi kan kita memakai gigabit Ethernet 0/1. Nah, kali ini kita coba eh, salah pasang. Nah, di sini bisa kita lihat pada kabel sini berwarna merah, artinya tidak connect. Saat kita coba untuk melakukan ping ke router lain, misalnya kita ping ke IP router. Nah, di sini tidak akan terhubung. Dia akan titik-titik seperti ini. Bisa kita lihat success rate is 0%. Ini terjadi karena kesalahan saat memasang salah port saat pemasangan kabel. Kita hapus kembali. Saat kita memasang kabelnya sudah benar, setelah itu kita ping lagi. Kita ulang. Saat kita ping kembali, dia akan langsung sukses. Bisa kita lihat success rate is 100%. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.